Perkenalkan, nama saya Vivi Dwi Amanda. Perkenalkan, nama saya Nisa Matulusma. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Yunaini. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Hanum. Perkenalkan, nama saya Resti Marsyanda Putri. Perkenalkan, nama saya Naila Kirana Dewi Pramadita. Perkenalkan, nama saya Zaskia Nisa Asifah. Perkenalkan, nama saya Randy Arasis. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Habib. Kami dari kelompok 3 akan membuat drama singkat tentang masa Orde Baru sampai Reformasi. 11 Maret 1966, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Jenderal Amin Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat diberi tugas oleh Soeharto untuk membujuk Presiden Soekarno membuat pemerintah untuk mengendalikan situasi yang terjadi di Jakarta. Kalian membujuk Presiden Soekarno agar dia memberikan mandat kepada saya agar kota Jakarta dapat menjadi kendali saya. Baik, Pak. Ceritakan pula tentang kondisi Jakarta saat ini dan ceritakan kepadanya pula bahwa saya bisa membereskan semua situasi ini dengan cara yang sigap. Baik, Pak. Silakan duduk. Saat ini Jakarta sedang tidak aman. Banyak mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk pendaftaran PKI di Jakarta, di Indonesia. Situasi ini semakin kacau, padahal lebih baik kita mengadakan keamanan. Bagaimana dengan Presiden Soeharto, masa dia bisa Akhirnya Presiden Soekarno setuju dengan hal tersebut dan dibuatlah surat perintah yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret yang ditunjukkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima tindakan yang diperlukan. Tolong sampaikan ini ke Jenderal Soeharto. Baik, Pak. Tiga brigadir tersebut memberikan surat dari Presiden Soekarno kepada Soeharto melalui TNI AD. Setelah itu, Maijen Soeharto mengendalikan kota Jakarta dari aksi demonstrasi dan permasalahan. Soeharto memberi perintah kepada Sudjipto untuk membuat konsep pembubaran PKI. Sore, Pak. Sore. Saya Sudjipto. Saya ingin kau membuat konsep pembubaran PKI. Saya ingin PKI segera diselesaikan. Siap, Pak. Saya akan melaksanakan tugas dari Bapak. Sore, Pak. Sore. 1 tahun kemudian, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden oleh MPR, sementara sesuai dengan TAP MPRS tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno, mengangkat Lejen Soeharto sebagai pejabat presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan seadil-adilnya, memberikan undang-undang dasar dan peraturannya dengan seluruh sumpah, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, PKI berhasil dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Awalnya, kesejahteraan rakyat pada masa itu sangat baik. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai negara swasembada pangan. Januari 1974, mahasiswa turun ke jalan. Mereka menggugat kebijakan rezim Soeharto yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi, sementara pemerataan dan keadilan sosial diabadikan. Rekan-rekan sekalian, mari kita baca beberapa sejarah yang ada di depan kita. Beban kita adalah membebaskan rakyat dari penderitaan hidup sehari-hari. Beban kita adalah membuat rakyat yang menganggur untuk mempersoalkan kesempatan kerja dan pembangunan ekonomian yang tidak menguntungkan rakyat. Beban kita adalah meletakkan gandengan sesama generasi muda memikirkan masa kini dan juga masa depan. Ringkasnya, beban sejarah kita adalah menggalangkan keberanian rakyat untuk menyorakkan diri. Sekali kita mengelak, maka selamanya kita akan menjadi warga negara yang dikutuk sejarah. Saya mendapat informasi bahwa ada beberapa mahasiswa yang melakukan persiapan untuk demonstrasi
kedatangan kemudian Jepang. Apa hal itu bisa terjadi? Saya ingin hal tersebut segera diselesaikan. Tolak modal asing. Turunkan BBM. Hilangkan korupsi. Akhirnya sekelompok yang dipimpin oleh Hariman Siregar tetap melakukan aksi demonstrasi ke arah Jakarta Pusat karena di Halim Perdana Kusuma sudah diblokir oleh aparat. Demonstrasinya lusuh banget dan ada yang dibakar. Serius siapa yang bakar? Mahasiswa, bukan orang-orang. Waduh, kalau kayak gitu bisa kita tuh yang dituduh, ayolah. Ali Sadiki di sini. Siapa? Peringatkan Hariman Siregar tentang sanksinya tersebut. Siapa? Riman, keadaan semakin gawat darurat. Siapa yang melakukan kerusuhan itu? Itu bukan kami, Pak. Bukan dari kalian. Lalu kalian kenal yang ada pada saat itu? Kebakaran dan kerusakan itu bukanlah mahasiswa, Pak. Kami akan berjuang untuk mengusut sebagian dari masyarakat, Pak. Baiklah. Apakah benar Anda adalah kontak dari kerusuhan yang terjadi? Tidak, mahasiswa hanya ingin berdemonstrasi secara damai untuk menuntut pemberontakan kesejahteraan masyarakat. Hal yang kemarin itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimanapun juga saudara akan tetap dihukum. Saudara Hariman Siregar dengan tuduhan otak dari kerusuhan pada tanggal 15 Januari 1974. Hakim memutuskan terdakwa dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara. Sidang ditutup. Para mahasiswa kita berdiri di sini, ya dengan mereka untuk menyuarakan apa yang menurut kita benar. Sudah selama ini orang-orang saudara bilang buat apa ilmu untuk membodohi orang. Karena siapa yang berjuang padaku hari ini, maka dia akan menjadi saudaraku dan juga saudara sebangsaku. Penurunan jabatan Soeharto dipersilakan. Saya memutuskan untuk penurunan jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia dihitung sejak saya pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Susunan Kabinet Pembangunan dan untuk melaksanakan reforma dengan sebaik-baiknya. Saya menilai Mangang Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor B.J. Habibie yang akan menjatuhkan sisa jabatan Presiden masa 1998 sampai 2000. Sebelum mengaku jabatan presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya dalam mengucapkan sumpah saya sesuai dengan agama saya.
mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan